Alhamdulillah pada khotib Jumat di Masjid At-Taqwa Cilodong Kalibaru dengan saudara saya nih Ustadz Sudio yang alhamdulillah beliau juga gabung di Majelis Zikir. Nah, kita lagi ngopi dulu di Ustadz Sudio biar berkah. Alhamdulillah silaturahimnya berkah. Mudah-mudahan nanti kita bikin kajian bulanan boleh begini nih. Ya, kajian hikmah. Bismillah. Sehat selalu Ustadz Sudio dan berkah lancar. Amin ya Allah ya Rabb. Iya gitu. Nah, ini sama Kang Domo nih. Kalau mau servis motor di Salak nih, di Gasalam. Samping Pertamina. Nah, ini tim Majelis Zikir kita nih. Nah, pasang Google Map berkah ini buat dakwah. Dia pakai iketan itu tuh kemarin tuh yang kencang, iketan yang tadi kabel-kabel itu iketan. Ini mau servis motor, mau ini nih di sini jamin bagus. Dekat masjid Baitul Makmur, Swadaya. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أقم الصلاة Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan sehat wal afiat, sehingga kita bisa hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini, Masjid At-Taqwa, untuk melaksanakan perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita tercinta tercatat sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha setiap harinya mengkoreksi diri, mengevaluasi diri, sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah semaksimal apa kita meninggalkan
segala macam yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat ada pasien saya, jamaah saya dari Brimob Kelapa II datang ke kediaman saya, ke majelis saya. Dia bertanya sekaligus berobat hati. Dia berkata kepada saya, Ustaz, saya pengen hidup tenang Ustaz. Saya selama menjabat di kepolisian ini, saya termasuk merasa jauh dari Allah, dekat dengan maksiat. Maka tolong Ustaz ajarkan saya bagaimana agar saya jauh dari maksiat dan saya bekerja untuk mengabdi kepada negara dan untuk mencari ridho Allah. Akhirnya saya suruhlah menjaga sholat. Saya bilang, tolong kau jaga sholat 41 hari, jangan putus tuh sholat berjamaah di masjid. Setelah 41 hari jangan blong, lanjutkan, istiqomahkan. Biasanya memang patokannya kalau sudah terbiasa 41 hari kita mengerjakan sesuatu, maka akan menjadi terbiasa. Tidak enak kalau kita tidak melakukannya kembali. Kenapa saya anjurkan itu? Karena Allah mengingatkan, aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya. Seorang pelaut resiko tenggelam. Seorang pilot resikonya dia bisa kecelakaan di udara. Semua pasti ada resikonya. Bahkan yang jalan kaki saja di tengah jalan ada resikonya tertabrak orang. Setiap manusia pasti punya risiko dalam segala macam bentuk yang dia lakukan. Tapi ketika kita berusaha, pekerjaan, usaha yang kita lakukan untuk menafkahi istri dan anak kita, dan kita mencari ridho Allah, karena Allah menciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka jadikan pekerjaan kita, jadikan usaha yang kita lakukan sebagai bentuk ibadah kita. Maka dilakukanlah nih sama si Brimob ini, sholat tepat waktu di masjid. Setelah berapa bulan dia kembali lagi, Ustaz, saya sudah alhamdulillah mendawamkan sholat. Sholat saya tidak pernah tertinggal. Bahkan sebelum azan saya sudah datang ke masjid, saya sholat berjamaah Ustaz. Sudah lebih dari 41 hari saya dawamkan, alhamdulillah. Lalu apa yang terjadi? Ustaz, yang terjadi saya masih berat meninggalkan maksiat Ustaz. Sholat saya Ustaz, tapi di luar sholat saya masih minum. Di luar sholat saya masih judi. Di luar sholat saya masih melakukan maksiat yang lainnya. Hadirin, di Jumat yang sangat singkat kali ini, mari sama-sama kita renungkan. Bisa jadi kisah seorang yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan sholatnya sama dengan kualitas kita. Kita sholatnya rajin, tepat waktu, bahkan di masjid pula, tapi maksiat masih saja mudah kita jalani. Kata Brimob tadi, kata Ustaz kan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Kenapa saya sholat masih mudah melakukan maksiat Ustaz? Apa ayatnya ada yang salah?
Sedangkan semua ayat Allah tidak akan ada yang salah. Hanya mungkin penafsiran kita yang kurang memahaminya. Saya sebagai ketua bidang dakwah Forum Ulama Kota Depok, saya keliling masjid-masjid seluruh kecamatan menggaungkan tentang kajian hikmah. Apa itu kajian hikmah? Kajian pemahaman. Banyak orang yang hafal Quran tapi tidak memahami isinya. Banyak orang yang hafal ratib tapi tidak memahami apa makna ratib itu. Kita baca Yasin tiap malam Jumat. Pernahkah masjid ustadz menggali kajian Yasin di malam Jumat? Bukan hanya membacanya, qiraahnya pahala. Tapi Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi dipahami. Karena ketika sudah Quran dipahami, maka akan mudah untuk dijalankan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Saya dari Cimanggis datang ke sini dengan menggunakan Google Map. Maka arahnya alhamdulillah diberikan arah yang tepat. Maka Quran adalah Google Map kita. Quran adalah panduan pedoman kita. Ketika kita mengikuti arah Al-Quran, maka insya Allah kita akan ada di koridor Allah dan Rasulnya. Tapi bagaimana kita mau mengikuti Al-Quran kalau kita tidak paham? Bagaimana kita mau mengikuti Google Map kalau kita tidak paham cara buka Google Map, cara memahami Google Map? Bahkan bisa jadi Google Map itu akan memberikan jalan yang salah kepada kita karena kita naik motor, sedangkan itu Google Map mengarahkan kita pakai dengan kendaraan mobil. Hadirin yang dirahmati Allah, maka atas pertanyaan ini saya kupaslah ayat yang awal saya baca. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Ini agak panjang, cuman saya pendekkan saja. Pertama, ayatnya dimulai dengan kalimat aqimis sholah, dirikan sholat. Bukan if'alis sholat, bukan kerjakan sholat. Apa bedanya Ustaz mengerjakan dengan mendirikan? Kalau mengerjakan, masuk waktu sholat, kita ambil air wudhu, lalu kita sholat. Selesai sholat, selesai salam, sudah tidak ada urusan lagi dengan sholat. Maka ini yang dinamakan mengerjakan sholat. Perintahnya bukan itu. Allah memerintahkan kepada kita aqimis sholat, dirikan sholat. Baru kita akan dapat kemenangan, benteng dari perbuatan keji dan munkar. Apa bedanya? Dirikan sholat itu ketika azan datang, kita berwudu. Lalu ketika kita sholat, kita mengangkat tangan, takbir, Allahu Akbar. Makanya Imam Asy-Syafi'i sangat hati-hati sekali. Walaupun sudah baca niat sebelum sholat, sebelum takbir, usolli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allah itu dipanjangkan lohnya Allah sambil diniatkan kembali di dalam hati bahwa saya niat saya sholat maghrib 3 rakaat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu saking hati-hatinya Imam Asy-Syafi'i, niatnya ketika sholat itu sebelum dia takbir dan ketika dia takbir. Pertama, ketika orang yang sudah tekad kuat niatnya ketika sholat, maka dia akan menghargai setiap gerakan sholat dan setiap bacaan sholat. Allahu Akbar, dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Maka setelah salam, kalau dia mendirikan sholat, setelah dia takbir, dia ruku, dia sujud, dia salam, maka selesai sholat dia menggunakan semua kegiatan sholat di luar sholat. Sholat mengajarkan takbir, membesarkan Allah. Maka di luar sholat, di dalam pekerjaannya, di dalam dagangnya,
di dalam berhubungan masyarakatnya, dia membesarkan Allah. Makhluk kecil, Allah yang besar. Tidak akan saya berpangku tangan dan berharap kepada makhluk, karena hanya Allah yang bisa memberikan apapun yang kita minta. Ketika sholat mengajarkan kita sujud, kepala kita sama rendah dengan telapak kaki kita, maka disitulah sholat mengajarkan sifat tawadu. Selesai sholat, selesai salam, maka kita harus memakai sifat tawadu dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga, dalam bekerja. Kita pakai sifat tawadu. Maka hadirin, ketika sholat, gerakan sholat, bacaan sholat, pemahaman sholat dipakai di luar sholat, maka inilah akan terjadi aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini yang pertama. Yang kedua, ada rahasia di ujung ayat yang kadang kita tidak pernah mau memahami, atau tidak pernah kita mau merenungi ujung ayat dari Allah. Maka dalam segala sesuatu hati-hati, ada awalan, ada akhirat. Kadang kita tidak tahu ketika makan, yang mendapatkan keberkahan dari makanan yang kita makan adalah di akhirnya. Kalau kita ada sisa makanan, 3 butir nasi sisa, sambal sisa, kepala ikan asin sisa, maka bisa jadi sisanya itu keberkahan makanan yang kita makan. Karena tidak kita makan, maka berkahnya makanan kita tidak dapat. Di ujung ayat Allah mengingatkan aqimis sholat, dirikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Syaratnya apa? Di ujung ayatnya, wala dzikrullahi akbar, dan ingat kepada Allah itu yang lebih besar. Ketika sholat, banyak orang yang lalai. Makanya pernah satu saat Rasul hendak ke masjid, Rasul dikagetkan oleh iblis yang ingin menabraknya. Dia berlari iblis, keluar dari masjid ketakutan. Ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, wahai iblis, kenapa kau ketakutan dari masjid? Saya ingin menggoda orang sholat ya Rasul, tapi saya takut sama orang yang tidur. Bayangkan, iblis mau menggoda orang sholat, berani, tapi dia takut lari dari masjid karena ada orang yang tidur di dalam masjid. Kenapa? Karena sholatnya tidak memakai ilmu, sholatnya tidak mengandung makna, tapi orang yang tidur dia punya ilmu. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tanpa ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah, ada surat Al-Anfal. Allah menyindir orang-orang yang sholat di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah. Wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'aw wa tasbiyah. Sesungguhnya mereka tidak sholat, kata Allah, indal baiti, walaupun mereka sholat di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah, illa muka'aw wa tasbiyah, mereka hanya bertepuk dan bersiul. Bagi Allah, orang itu diibaratkan bacaan sholatnya dianggap sebagai siulan, gerakan sholatnya dianggap sebagai tepukan. Ada 2 makna tafsir yang pada umumnya oleh para ulama ditafsirkan. Ini adalah kisahnya ketika Nabi Muhammad dan sahabat sedang sholat di depan Ka'bah, maka kaum jahiliyah dia menari, bersiul, menggoda sholat sahabat dan Rasulullah SAW. Tapi yang harus kita khawatirkan, sholatnya kita seperti sholat yang disindir oleh Allah. Kita hanya sekedar menari dan bersiul. Gerakan sholat kita dianggap sebagai tarian, bacaan sholat kita sebagai siulan, maka tidak dapat apa-apa. Maka rahasianya ada di ujung ayat yang saya baca di awal. Aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu yang lebih besar. Syarat diterimanya sholat untuk bisa mencegah perbuatan keji munkar, yang pertama adalah
bacaannya, kauliyah. Bacaannya perbaiki. Kita punya ustadz, kita belajar bacaan sholat dari mulai takbir sampai dengan salam, dan minimal kita memahami makna yang kita baca. Walaupun kita tidak paham arti per arti tapi kita minimal maknanya. Ketika kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tahu kita minta kepada Allah, beribadah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Setelah tauliyahnya kita pelajari, bacaannya disempurnakan, makharijul hurufnya disempurnakan, panjang pendeknya, tajwidnya enggak harus bagus, tapi yang penting makharijul hurufnya baik. Yang kedua apa? Fi'liyah, gerakannya jangan buru-buru. Sholat kalau buru-buru, maka di situ akan ada campur tangan setan. Jangan terburu-buru, apalagi kalau kita sholat tarawih, apalagi yang 23 rakaat. Tidak ada jeda, padahal sholat tarawih artinya sholat istirahat, sholat santai. Maka jangan terburu-buru ketika kita sholat, karena setiap gerakan-kegerakan ada jeda. Jeda itulah menurut ahli medis untuk memberikan kesehatan kita, kesehatan badan kita, kesehatan fisik kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kunci sholat kita diterima oleh Allah adalah dengan qalbi, dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah. Banyak orang sholat tapi dia hanya ingat duniawinya. Banyak orang sholat tapi niat sholatnya untuk kedudukan dan jabatan. Berapa banyak sekarang calon-calon wali kota, gubernur, bupati yang rajin ke masjid, yang rajin ke majelis taklim, yang rajin maulidan kemana-mana, tapi niatnya apa? Niatnya agar dia terpilih menjadi pejabat. Dan yang kita sedihnya, seorang ustadz, seorang kiai tergiring untuk berkampanye, memenangkan salah satu paslon di masjid, di tempat yang sakral maulid Nabi Muhammad SAW. Masjid tempat kita sholat dan merenung, evaluasi diri kita. Maka jangan campur tangankan, jangan campur adukan masjid dengan politik. Walaupun kita sangat baik sebagai orang Islam berpolitik, tapi jangan pernah berpolitik di masjid. Siapapun yang dipilih oleh jamaah, oleh masyarakat, mangga kita hargai, tapi jangan pernah kita memfasilitasi untuk memihak satu atau dua pilihan yang kita pilih. Kenapa? Untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Pemilihan pilkada hanya sebulan, 2 bulan, hanya sehari pencoblosan. Tapi kalau merusak silaturahmi saudara-saudara kita, maka ini akan ancaman dari Allah. Ibadah kita terutama sholat tidak akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hati, karena hati ini yang menentukan ibadah kita kepada Allah diterima atau tidaknya. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sholat kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari sama-sama kita mempelajari tentang sholat kita, karena semua amalan yang kita lakukan sia-sia kalau sholat kitanya tidak sempurna. Semua ibadah yang kita lakukan tertolak oleh Allah kalau sholat kitanya tidak baik di mata Allah. Mudah-mudahan kita terus belajar untuk menyempurnakan sholat kita, dan kita nantinya akan bertemu dengan Allah dengan ibadah sholat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة